Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita masuk di dalam Blessing in Disguise seri yang ke-6. Yaitu kita akan melihat beberapa hal yang cukup menarik. Kita ambil dulu firman Tuhan di dalam kitab Matius 15 ayat 32 sampai 39. Ini perikop yang menjadi bahan daripada poin-poin kita semuanya. Saya bacakan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Tuhan itu sangat memedulikan dan dia memikirkan ke depannya kita. Tapi kerap kali tanpa sadar kita hanya memikirkan hari ini saja perlu ditolong. Tetapi Tuhan memikirkan yang ke depannya. Sehingga kerap kali doa kita tidak dijawab. Karena kalau kita dijawab mungkin kita akan celaka di depan. Oleh karena itu saudara, kita akan melihat terus. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara melihat di sini bagaimana kita melihat Tuhan itu bekerja bukan untuk hari ini, tetapi dia juga memikirkan untuk akan datangnya. Dan juga kalau kita melihat apa yang ada pada kita, yaitu yang kita punya, itu yang akan diberkati juga. Karena kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah persoalan kita. Apa yang sedikit yang kita punya, nggak usah masalah, nggak usah takut saudara. Akan diberi kelebihannya. 7 ikan dan 7 roti dan sedikit ikan. Itu bisa sisa 7 bakul roti. Itu pun dibagikan 4.000 laki-laki, belum yang lainnya. Oleh sebab itu ketika kita mendapatkan sesuatu, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bahwa kita itu alat Tuhan aja. Kita diberkati, kita menjadi sembuh, kita apapun juga ingat. Itu karena kekurangan kita yang kita berikan kepada Tuhan menjadi satu kelebihan. Hidup kita yang seperti sebuah sampah yang tidak berguna, mungkin yang dilecehkan, diremehkan orang, Tuhan rubah kemudian dihormati orang. Bukan karena kita, memang kita juga bekerja di dalamnya, tapi itu karena Tuhan bekerja di dalam diri kita. Oleh sebab itu poin yang pertama di dalam pelajaran Blessing in Disguise seri yang ke-6 ini, yaitu kekurangan atau masalah menjadi kelebihan. Haleluya. Nah kita melihat bagaimana mereka mengalami kekurangan. 3 hari lamanya mereka ikut Yesus. Pasti semua persediaan makanan habis. Dan murid-murid berkata, kami tidak mampu loh. Ini orang begitu lapar semuanya. Tapi Tuhan berkata, kasih makan. Supaya jangan sampai mereka pulang itu pingsan. Artinya ketika kita mengutamakan Tuhan, mungkin di tengah-tengah kehidupan kita karena kita membuang waktu kita untuk Tuhan. Kita membuang juga sebagian kepandaian kita, hikmat kita. Mungkin juga ada hal-hal tertentu skill kita. Sehingga kita merasa kekurangan, aku ikut Tuhan melayani. 3 hari non-stop pekerjaanku bagaimana? 3 tahun aku penuh melayani. Hampir sedikit aku ngurusi pekerjaan rumah tangga. Sekarang sisa sedikit. Seperti hari ini juga. Mungkin persediaan kita sisa sedikit, saudara. Tetapi jangan takut. Karena Tuhan tidak mau nanti kita akan mati di tengah jalan. Tuhan ingin supaya perjalanan hidup kita ini sampai di akhirnya.
Saudara memikirkan hari ini, Tuhan memikirkan sampai akhirnya. Oleh karena itu saudara, Tuhan tanya kepada mereka, apa yang kamu punya? 7 roti, sedikit ikan. Bagaimana untuk 4.000 orang lebih? Bagaimana? Bawa kemari. Nah kemudian Tuhan memberkati dan mengucap syukur atasnya. Bukan berkeluh kesah ketika kita tinggal sedikit. Justru yang sisa sedikit ini kita bawa di hadapan Allah. Kita persembahkan kepada Tuhan supaya diberkati dan kita penuh dengan ucapan syukur. Maka saudara melihat bisa berubah menjadi kelebihan. Enggak masuk akal. Itulah pekerjaan Allah, saudara. Kalau segala sesuatu yang masuk akal, saudara, Tuhan selalu tidak bekerja. Dia selalu memakai otak kita, pikiran kita, karena itu masuk akal. Sehingga ketika dalam sesuatu situasi yang normal, kita mempunyai hitungan sendiri, kita mulai menghitung kita ada untung atau ada sesuatu berhasil. Ingat saudara, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan masuk di dalam pikiran kita. Tuhan masuk di dalam rencana perhitungan kita, supaya jangan sampai kita salah. Tetapi ketika kita di dalam kesulitan, itulah Allah mengambil alih persoalan kita. Haleluya. Kita tidak mampu lagi. 7 roti, sedikit ikan. Untuk murid-murid aja nggak cukup. Sudah tidak mampu lagi. Ya seperti kondisi sekarang gereja. Banyak gereja-gereja ngomong tidak mampu lagi. Jemaatnya begitu banyak, gedung mesti disewa, 3 bulan berhenti, tidak mampu lagi. Tapi saudara jangan berteriak, jangan berkeluh kesah. Karena apalagi sebagai seorang pendeta yang bisa mempunyai gereja yang besar, jemaat yang besar, tentu imannya harus besar. Ketika ada ujian ini, ayo kasih contoh kepada yang lebih kecil. Jangan yang besar memberi contoh yang salah. Termasuk kita semua pendeta, ayo menunjukkan bahwa kita ini agen-agennya Tuhan. Dan waktu inilah Tuhan akan mengambil alih. Tunjukkan melalui iman kita juga. Bagaimana kita memberikan yang kekurangan ini, yang tinggal sedikit ini. Akan menjadi satu kelebihan yang luar biasa. Satu hari di dalam pelayanan saya di kota Soe, di NTT. Ya teman-teman ada yang besar-besar itu, siapa saja itu ya. Ya pokoknya gede-gede teman saya saudara. Orangnya gemuk-gemuk semuanya. Saya tidak boleh sebut nama. Sudah saya tulisan buku saya. Kemudian saya melihat salah satu pendeta dari kita, yaitu pendeta dari Surabaya, Gereja Bes, pergi ke Kupang. Jaraknya 2 jam lebih dari kota Soe. Kembali membawa cuma 2 ekor ikan. Karena nggak ada lagi. Terus nasi itu saudara tinggal cuma berapa? Saya pikir ini kita bawa 14 orang. 7 itu besar-besar. Kalau makan sekali itu supermi 4 atau 5. Bayangkan. Nah itu jam 9 kita setelah ibadah mau cari mana? Desa kota kecil nggak ada apa-apa. Akhirnya ikan itu dipanasin. Saya masak nasi. Masak nasi itu rice cookernya kecil. Saya bilang, waduh Kak, bagaimana ini pun coba atur. Teman saya bilang, Pak Fengki makan dulu. Waduh, ya saya ambil sedikit aja deh. Saya ambil sedikit aja, takut kalau kasihan yang lain gak dapat. Jadi saya makan nasinya sedikit. Kemudian saya tinggal, saya pikir, wah ini pasti rebutan ini. Pasti berantem, walaupun pendeta kalau kurang makan saling menggigit, saudara. Itu saudara ajak petinju, kekurangannya dia bisa gigit telinga. Ya, biasalah orang kalau kurang itu pasti berantem. Tetapi Tuhan ajarkan waktu kurang, jangan berantem. Datang kepada Tuhan. Pasti ada kelebihan. Ingat itu. Saya berdoa, teman-teman berdoa. Saya sembunyi di kamar. Wah ini pasti ribut ini. Setelah 1-2 jam semuanya. Saya balik. Masih sisa ikannya. Masih sisa. Ya memang atasnya habis. Yang dibalik ini sisa separuh. Ya enggak penuh. Separuh dari separuh itu. Saya lihat, siapa yang belum makan? Semua sudah makan. Oh, saya nggak masuk akal ini. Ini orang-orang yang belum jadi pendeta pasti agak beda dengan pendeta cara makannya. Sudah makan semua. Nasi bisa lebih.
Saya bilang, pasti Pak, sudah makan. Betul, saudara. Sisa separuh dari separuh. Saya makan lagi. Untung ada sisanya. Saya tidak mengerti, saya tanya, ikannya kok bisa seperti ini? Loh kita makan Pak Vicky, habis saya balik belakang. Saya makan lagi. Terus kamu? Ya karena di depannya habis, saya putar balik. Saudara, ternyata saat itu Tuhan membuat kekurangan menjadi satu kelebihan. Sehingga teman-teman saat itu tahu bahwa Tuhan selalu memperhatikan. Tapi jangan saudara, nanti saudara di rumah kalau kita pergi jangan keluar uang. Biar kita kurang. Pasti kita pulang sakit karena kekurangan sungguhan. Karena itu berarti kita mencobai Tuhan. Apa yang ada padamu, walaupun itu sedikit, kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Dan itu Tuhan akan memberkati hidup kita. Ini saya belajar dari kisah seperti ini. Sehingga itu pada tahun 1997, 98. Ya, itu sekitar itu, 97. Itu terjadi sesuatu sebelum saya buka gereja. Sehingga di tengah-tengah gereja ini, khususnya di waktu pandemi ini, saya ingat ayat itu. Dan saya tulis di dalam buku saya, masalah adalah berkat. Untuk mengingatkan kita semuanya. Bahwa sebenarnya Tuhan itu turut campur di tengah-tengah masalah kita. Poin yang kedua kita lihat, kuasa Tuhan bekerja di tengah masalah. Kuasa Tuhan bekerja di tengah masalah. Pada saat mereka kekurangan makan, mereka cuma punya 7 roti dan sedikit ikan. Saudara melihat saat itulah kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah masalah. Ketika kita punya masalah, jangan pernah takut, berarti Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Sehingga saudara akan terheran-heran. Sehingga engkau akan melihat dengan matamu. Engkau akan melihat dengan sungguh-sungguh dengan ucapan syukur. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sampai menderita kelaparan. Pak, tapi ada yang kelaparan loh Pak. Ya itu mungkin karena dia mengandalkan manusia. Sehingga waktu dia sedikit, dia pikir sedikit enggak saya makan dulu. Punyanya orang yang saya makan dulu. Wah ini berbahaya saudara. Justru kita sisa sedikit kita bagikan, ayo rame-rame. Pasti Tuhan akan tolong. Kenapa kita menjadi kekurangan? Kenapa kuasa Tuhan tidak bekerja? Ketika kita mengalami kekurangan tinggal sedikit, kita pikir saya hemat. Lebih baik punyanya orang saya makan dahulu. Dia pakai hikmat manusia. Padahal kalau kuasa Tuhan tidak pakai hikmat manusia. Tetapi pakai iman atau pakai kuasa Allah. Rencana Allah. Kasih Allah. Kemurahan Allah. Yang tidak pernah habis-habisnya. Di tengah manusia tidak berdaya. Di situ Allah bekerja. Sepanjang zaman. Sepanjang generasi. Sewaktu-waktu demi waktu. Selalu Allah menunjukkan. Ketika manusia tidak mampu. Allah bekerja. Sehingga dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dia tahu bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Manusia sangat terbatas. Oleh sebab itu Tuhan izinkan pandemi supaya seluruh dunia sadar bahwa dia itu manusia. Dia tidak mampu. Dia butuh Tuhan. Mungkin saudara berkata begini, Pak ada pendeta yang berkata Pak, bahwa pandemi ini dari setan. Ada orang ngomong, Pak ada pendeta yang ngomong Pak, ini diizinkan Tuhan. Hampir sama. Pak ini dari mungkin kutukan Tuhan. Ada yang seperti itu. Saudara jangan lihat perbedaannya. Tetapi kita tahu bahwa rancangan Allah tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Itu aja. Mungkin ini diizinkan Tuhan. Mungkin ini karena iblis, mungkin juga Tuhan memberikannya. Yang pasti bahwa Tuhan akan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Setan tidak berkuasa untuk mengambil alih. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada yang lebih baik. Kalau Tuhan yang memberikan, seandainya seperti itu, yakinlah ada sesuatu yang lebih besar yang akan kita terima. Minimal hari ini semua orang sadar bahwa kita manusia biasa yang butuh Tuhan.
ini. Sehingga setiap orang sekarang sadar. Dan disitulah KKR besar. Rencana Allah besar. Firman itu turun begitu dahsyat, saudara. Walaupun gereja-gereja tutup, tetapi hati manusia dibukakan untuk butuh Tuhan. Ketika gereja dibuka, ada ibadah. Pendetanya khotbah bagus, ada mujizat. Orang tidak membutuhkan Tuhan sedikit saja. Tetapi begitu Tuhan bekerja, baik setan yang dipakainya, baik diizinkan ataupun dia yang buat, pasti rencana Allah itu indah. Oleh karena itu jangan meratapinya. Lihat saudara, waktu kekurangan itu, apa yang terjadi? Tuhan bicara, bawa sini 7 roti itu. Bawa di sini beberapa sedikit ikan itu. Mereka terheran-heran, diberkatilah. Dan diucapi syukur di tengah kesulitan itu. Bagikanlah. Kuasa Tuhan bekerja. 4.000 lebih orang. Makan laki-laki. Laki-laki disebut bukan anak-anak. Kalau anak-anak pasti saudara mikir. Laki-laki itu kalau makan lebih gawat daripada perempuan. Tetapi zaman sekarang perempuan mungkin lebih gawat dari perempuan. Bukan dari laki-laki saudara. Belum yang anak-anak yang remaja, wah itu kalau makan enggak kalah. Tetapi di sini kita melihat seberapa banyak kamu makan, dikatakan sampai kenyang. Sampai kenyang. Kalau Tuhan bekerja tidak pernah setengah-setengah. Masalahnya kita yang setengah-setengah dengan Tuhan. Kita selalu berhitungan dengan Tuhan. Kita selalu memakai akal kita kepada Tuhan. Saudara. Padahal seharusnya kepada Tuhan kita harus memakai iman kita. Akal harus dikalahkan di bawah iman. Tetapi manusia sekarang akal-akalan dengan Tuhan. Perhitungan dengan Tuhan. Saya punya satu teman di Singapura. Cukup kaya. Ya, kaya, cukup kaya. Saya katakan ya pasti di antara teman kita dia yang paling kaya. Dia punya nama cukup besar. Ya, dia ngomong sama saya begini, Pak Fengki, kalau seorang punya uang banyak, dia menceritakan, lihat rumahku besar, ayo ke rumahku, lihat rumahku buat kumpul-kumpul, lihat mobilku, lihat tasku, lihat aku sekarang belanja yang mewah. Jangan kagum, karena itu untuk dirinya sendiri. Saya berpikir Pak Fengki, saya ini kerap kali beli barang mahal sekali. Dan saya untuk Tuhan terlalu kecil sekali. Sehingga saya berpikir, kenapa kalau kita belanja untuk diri kita sesuatu yang gak berguna. Mungkin ya saudara mungkin sepatu sampai 30 juta saudara. Tetapi kalau untuk Tuhan kecil. Sehingga dia selalu berkata, aku gak melihat orang sekarang punya barang yang mewah, beli barang yang mahal. Tetapi aku melihat kalau dia bersaksi, dia beli sepatu mahal, dia beli tas mahal, dia mungkin kapsalon yang mahal. Berapa banyak yang dia berikan sama Tuhan? Apakah bisa lebih banyak? Kalau tidak, jangan dipamerkan. Karena itu tidak baik. Dia selalu ngomong sama saya begitu. Dan saudara itu saya ingat. Kenapa? Saya ini sejak dahulu sering kumpul dengan orang-orang yang lebih tua. Walaupun saya pendeta, dia tidak pendeta. Saya kumpul-kumpul. Kenapa? Karena banyak orang yang tua-tua itu sudah ya makan asam garam. Sampai darah tinggi juga, saudara. Rata-rata seperti itu. Makan asam garam, jadi banyak garamnya, banyak asamnya, lambung kena. Jadi sehingga dia menceritakan kepada kita, hati-hati dengan ini, dengan ini. Sehingga saya pernah juga mendapat firman juga. Yaitu anaknya Salomo namanya Rehabeam. Ketika dia memanggil orang tua-tua. Yerobeam. Ini bukan, dia namanya Rehabeam, anaknya Salomo. Tapi ada yang namanya Yerobeam. Yerobeam itu di zamannya papaku berontak. Dia sekarang pergi ke Mesir. Sekarang papaku meninggal, dia datang kembali.
Menurut kamu apakah aku hukum? Yang tua-tua berkata, jangan. Justru kamu baru memimpin ini, kasih kemurahan. Supaya dia tunduk kepada kamu. Dia dengar itu, dia pergi ke anak muda. Menurut kamu bagaimana? Yerobeam ini zaman papaku berontak. Sekarang aku baru menduduki, dia balik. Apakah aku memberi kemurahan kepada dia? Apa lebih keras? Anak muda berkata, tunjukkan lebih keras. Supaya kamu kelihatannya lebih wibawa dari papamu. Akhirnya dia memilih pandangan yang anak muda. Apa yang terjadi kemudian? Yerobeam kemudian memberontak. Dan 10 suku mengikuti Yerobeam. Rehabeam cuma punya 1 suku. Namanya Yehuda saja. Kenapa? Tuhan mengizinkan negara atau kerajaan itu pecah. Saudara, bukan bicara yang mana, tetapi kita harus belajar dari omongan-omongan orang tua. Bukan harus dipercaya, tetapi belajar juga mendengar dari orang-orang yang tua. Anak-anak hormati orang tuamu. Walaupun mungkin mereka belum tinggi sekolahnya, tidak lulus SMA. Tetapi dia bisa membiayai kamu. Dia bisa mendidik kamu. Berarti ada hikmat Allah. Sehingga kita harus belajar mendengarkan seperti itu. Ingat, kuasa Tuhan bekerja di tengah masalah. Seandainya kita pandai sekalipun, ketika ada masalah, kita tidak akan mampu mengatasinya. Kita butuh Tuhan. Dan ingat itu, kuasa Tuhan bekerja. Kapan kuasa Tuhan bekerja? Saya melihat di gereja nggak ada apa-apa, Pak. Saya melihat seperti ini nggak ada apa-apa. Tetapi ketika masalah itu semakin besar, lihat kuasa Allah itu sedang bekerja. Haleluya. Sehingga saudara ketika punya masalah, jangan cuma lihat masalahmu, tetapi lihat Tuhan. Jangan cuma saudara memandang persoalanmu, memandang dirimu sendiri, mengasihi dirimu sendiri. Sehingga saudara poin yang ketiga, kita lihat iman lebih besar dari masalah. Iman lebih besar dari masalah. Satu hari ada seorang pertapa. Pertapa di pegunungan Himalaya situ. Dia pergi ke satu desa. Dia pakai baju tipis. Orang heran. Ini Himalaya 4.000-5.000 meter di atas permukaan air. Oksigen tipis. Itu salju abadi. Dia bertanya, Pak, bagaimana Bapak bisa tahan dingin? Saya bukan tahan dingin, tapi saya bekerja ketika waktu dingin, dan pandangan saya adalah pekerjaan, adalah sesuatu yang saya harus kerjakan. Sehingga saya tidak pernah melihat dinginnya itu. Oh kalau gitu apa-apa Bapak bisa. Semalam kurang lebih jam 12 sampai jam 4 berdiri di tebing. Ya di tebing situ, di bukit kecil itu. Ya di tempat itu bisa. Bisa. Tapi dia punya syarat. Tapi kamu harus juga di bawah bikin api unggun yang besar. Loh hubungannya apa? Kan tidak membuat panas, supaya kamu yang panas. Kemudian pertapa itu di tebing, ya dia cuma hilir mudik kecil-kecil, sambil lihat itu hilir mudik jalan-jalan. Sampai 4 jam 4 pagi pertapa itu turun, enggak kedinginan. Orang tanya ilmunya apa Pak? Pertapa itu bilang, mata saya hanya melihat api unggun itu. Betapa panasnya. Sehingga saya bisa merasakan waktu kamu kepanasan. Dan saya melihat, ini pekerjaannya. Pikiran saya ada di sana. Saya hilir mudik, pikiran saya ada di sana. Saya tidak merasa capek, saya tidak merasa kedinginan. Karena pikiran saya ada di sana. Demikian juga, kalau iman kita lebih besar dari masalah, maka saudara, kita tidak akan dikalahkan oleh masalah. Oleh karena saat inilah waktunya iman itu perlu diangkat. Supaya iman itu memandang kepada Kristus.
Memandang kepada Tuhan, memandang kekuatan Allah. Yang bisa mengalahkan masalah itu hanya iman. Saudara melihat satu kejadian seorang ibu dari Sirofenisia. Kita lihat dulu firman Tuhan, Markus pasal 7 ayat 27 sampai dengan 30. Markus pasal 7 ayat 27 sampai 30. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Satu hari perempuan dari Sirofenisia ini datang kepada Yesus dan memohon. Dia punya anak sakit dan ada kerasukan setan juga. Dan dia minta tolong kepada Yesus. Yesus katakan apa? Tidak. Mukjizat itu diberikan kepada anak, artinya Israel. Bukan kepada anjing. Anjing maksudnya bangsa yang bukan Israel atau najis gitu saudara. Tetapi perempuan ini tidak memandang dirinya sendiri. Dia tidak memandang bagaimana dia direndahkan. Tapi dia memandang satu persoalan. Yaitu bagaimana anaknya disembuhkan. Walaupun dia mau dilecehkan, mau diapain, dia tetap berjuang untuk anaknya, saudara. Sehingga Tuhan melecehkan itu, dia tetap menerima dan berkata, benar, bukan marah, benar. Bahwa itu tidak layak. Tetapi anjing pun kan boleh makan. Kalau anak-anak makan tuh sisanya jatuh kan boleh dimakan. Di situ Tuhan melihat iman atau kata-kata ibu itu. Maka berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Setan itu sudah keluar, luar biasa sekali. Yesus gak mengusir setannya. Yesus menolak orang ini. Tetapi apa yang terjadi? Iman dari ibu ini. Dia cuma memandangnya. Bagaimana anaknya, bagaimana persoalannya harus diselesaikan. Walaupun dia harus direndahkan, dia datang kepada Tuhan. Dan disitulah iman dia mengalahkan masalah itu. Bukan Yesus yang ngomong, ya kalau begitu aku doakan kamu. Tidak, tetapi pulanglah. Oleh karena kata-katamu dalam kitab Matius, imanmu telah anak itu menjadi sembuh. Setan itu keluar. Luar biasa enggak? Jadi setan itu kalau kita melihat atau penyakit itu saudara. Walaupun kita jarak jauh, walaupun kita tidak bersentuhan dengan orang itu. Tetapi kalau kita mau memandang itu. Dan kita punya hati sungguh-sungguh. Maka persoalan itu pun akan selesai. Mungkin kau seorang anak yang belum bekerja. Mungkin kau seorang bapak yang sudah pensiun. Engkau melihat anakmu begitu payah di dalam bisnisnya. Mungkin kau melihat papamu, kakakmu begitu payah dalam bisnisnya. Engkau harus datang kepada Tuhan. Engkau harus datang kepada Tuhan. Untuk apa? Melihat persoalan orang tuamu. Melihat persoalan anakmu. Engkau harus datang kepada Tuhan. Jangan kamu berkata, aku gak ada masalah. Ya biar aja dia berdoa. Kerap kali orang punya masalah. Kadang-kadang sudah tidak mampu berdoa. Makanya dikatakan, maka Roh Kudus akan membantu dia di dalam doanya yang tidak bisa terucapkan dengan kata-kata. Melalui siapa? Melalui orang-orang di sekitarnya yang mengasihi dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali saya juga sama mendoakan teman-teman, persoalan teman-teman. Saya kadang-kadang tidak bisa melihat persoalan saya sendiri. Saya kadang-kadang puasa bukan karena saya, melihat persoalan sendiri.
Tetapi saya selalu melihat banyak hal yang luar biasa terjadi. Suatu hari ketika saya diundang untuk mendoakan seorang yang belum Kristen dan dia agama seberang, bukan seberang, ya dari leluhur, saudara, leluhur kita lah, ya dari Tiongkok di situ. Terus saya masuk berdoa, Tuhan, saya akan mendoakan Bapak ini yang belum Kristen. Dia sebenarnya kondisinya berat. Apakah saya harus katakan kepada dia? Karena orang ini istrinya juga belum percaya Tuhan. Bagaimana Tuhan? Ada satu suara, percaya tidak percaya terjadi. Dia akan pulang. Ya, dia akan pulang. Seperti itu, saudara. Saya sudah kata-katanya seperti itulah. Sudah agak lupa. Saya ngomong sama teman saya. Kita berdoa. Nanti ke tempat itu. Terus apa? Ya, Tuhan bilang dia akan pulang. Oh ya, iya. Terus teman saya tanya, loh pulang ke rumah atau pulang ke surga? Wah betul juga, saudara. Wih, saya lupa ini. Tanya pulang ke rumah, pulang ke surga. Saya balik berdoa, Tuhan ini pulang ke rumah apa pulang ke surga? Ya gak dijawab lagi. Waktu gak dijawab saya diam-diam saja. Diam-diam saudara, diam-diam. Wah teman saya bilang, wah ini bahaya ibu. Ini kelihatannya ya mesti siap-siap. Saya diam aja saudara. Ini pulang ke rumah apa pulang ke surga? Pulang ke rumah apa ke surga? Waktu mereka setelah ngomong itu, saya berdoa. Tuhan, kami berdoa. Tiba-tiba mulut saya ngomong, saudara. Gitu. Hari ini biar dia pulang. Waduh, sama pulang. Nggak tahu ke surga atau pulang ke rumah. Dalam nama Yesus, saya bilang gitu, saudara. Terus teman-teman tanya, Pak Fengki itu pulang ke mana? Istrinya juga tanya, Pak pulang ke mana? Ya saya ngomong ya, kalau kamu minta sama Tuhan ya pulang ke rumah lah. Saya bilang gitu. Dalam arti kalau pulang ke rumah Bapak juga hampir sama. Pendeta kan harus pintar ngomong juga, saudara. Benar. Hari itu juga dia sembuh. Dan dia pulang ke rumah. Luar biasa. Makanya kalau doa itu setelah dijawab jangan buru-buru. Amin. Harus tuntas saudara. Supaya kita jangan sampai salah bicara. Kenapa saya mendoakan seperti ini? Karena saya punya hati untuk memenangkan keluarga ini. Karena keluarga ini belum kenal Tuhan dan sangat kental dengan agama leluhurnya. Sehingga Tuhan, saya berkata ini penting sekali, jiwa ini perlu diselamatkan. Tetapi di sini saya melihat saudara, kalau kita punya hati dan iman kita betul-betul lebih besar dari masalah itu, yakinlah persoalan itu akan selesai juga. Sebesar apapun juga, Tuhan bisa memberi kepada kita pilihan, mau kemana kamu, mau ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kiri ataupun kanan, Tuhan sanggup memberkatinya. Tetapi kalau kita yang memilihnya, saudara kerap kali kita memilih pakai pikiran kita. Kenapa? Karena iman kita di bawah pikiran kita. Itulah yang membuat masalah semakin besar. Walaupun kita berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika kita berdoa, ketika kita amin, pikiran harus dibawa iman itu. Karena pikiran ini dikuasai oleh masalah. Sedangkan iman tidak pernah dikuasai masalah. Iman itu selalu lebih besar dari masalah. Masalah saudara mungkin orang sakit. Tapi iman itu pernah menyembuhkan orang yang mati sembuh. Mungkin iman saudara berkata, wah ini terlambat. Tapi iman itu tidak mengenal kata terlambat. Lazarus yang mati 4 hari pun dibangkitkan kembali. Jadi iman itu benar-benar saudara harus mulai kita bawa. Kita mulai upgrade kepada Tuhan. Jangan pikiran kita. Kenapa? Kerap kali doa kita tidak terjawab. Setelah kita berdoa, iman itu tidak bekerja. Pikiran kita yang kerja. Ketika kita berdoa, kita amin.
pikiran mengganggu. Gak mungkin. Setan sedang memakai pikiran ini untuk menjatuhkan iman kita. Namun saudara harus berpikir dengan poin yang ketiga. Bahwa iman lebih besar dari masalah. Masalah itu menguasai pikiran saya sehingga masalah itu menjadi masalah. Tetapi ketika iman saya mengambil alih, maka masalah itu bukan masalah. Haleluya. Dan poin yang keempat kita melihatnya. Masalah itu mendidik supaya bersatu. Kita itu bersatu. Ketika kerap kali ada masalah, saudara, itu kita saling menyalahkan si A dan si B. Sehingga kemudian kita timbul pertengkaran, ada perpecahan, ada perceraian. Justru ketika ada masalah, harusnya kita bersatu semuanya. Apakah hari ini kita punya masalah? Saudara, suami istri, ada masalah, biasanya pecah. Gereja, komsel ada masalah, biasanya pecah. Tapi justru ada masalah, kita bersatu. Setiap persoalan harus mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan mengasihi kita. Setiap persoalan, jangan saudara anggap itu satu kecelakaan yang besar. Tetapi harus dilihat, selalu mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika iblis memberikan masalah kepada kita selalu melihat ada yang positif. Sehingga iblis akan berkata begini, orang ini percuma kita mau cobai. Kita kasih penyakit, malah dia berkata kesempatan menginjili yang sakit juga. Ketika ada masalah, orang ini ketika ada masalah dia tidak bisa kerja, melayani orang lain juga. Orang ini punya masalah, selalu dipikir kita punya masalah, ayo kita bersatu, jangan berantem. Selalu seperti itu. Sehingga iblis itu kehilangan akal dan tidak pernah punya iman. Karena iblis tidak beriman. Iblis itu punya akal saja, tidak pernah punya iman, saudara. Dia percaya adanya Tuhan, tapi dia tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Nah di sini kita melihat iblis tidak bisa beriman kepada Tuhan. Kita yang bisa beriman. Sehingga sebesar apapun iblis yang menggoda kita, sebesar apapun masalah penyakit yang diberikan iblis kepada kita, seperti iblis menaruh hal itu kepada Ayub. Ingat, iblis itu yang memakai akal kecerdikannya dia. Dia tidak pernah bisa memakai iman. Kita mempunyai kelebihan, yaitu iman itu. Sehingga saudara, apapun yang terjadi, poin keempat, masalah mendidik supaya bersatu. Ketika ada masalah, ayo kita bersatu. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita baca firman Tuhan, yaitu Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Bagaimana ketika 7 roti dan beberapa ikan itu, ketika mau dibagikan, mereka disuruh duduk semuanya. Mereka diatur dan bersatu semuanya. Baru disitulah dibagikan tanpa keributan. Saya di dalam pelayanan di pedesaan atau pedalaman. Saya banyak membagi-bagikan makanan, beras. Ataupun kalau nggak bisa beli beras, karena ada berasnya pemerintah yang namanya raskin. Beras miskin, orang miskin. Jadi kalau saya beli nggak boleh. Tapi kalau rakyat beli boleh. Jadi saya kasih uang kepada mereka, mereka yang beli. Nah, saya kasih uang untuk mengatur supaya mereka tidak berdosa dan kita tidak susah. Semuanya saya suruh duduk, nggak boleh berdiri. Semua duduk berbaris gitu. Nah, jadi kita juga bisa pakai tali atau kita pakai orang pembatas. Di depan dikasih dulu, setelah itu di belakang. Yang di depan yang dikasih geser maju ke depan. Tidak boleh jalan, tidak boleh muter. Duduk, tertib. Nggak sampai setengah jam selesai. Tetapi kalau berdiri semuanya kacau, berkat tidak datang. Siapa yang mau kasih? Ketika saya mau bagi beras atau uang, mereka kacau, saya pak. Ada yang dapat lebih, ada yang gak dapat. Oleh karena itu Tuhan ngomong, duduk semuanya, rapi. Maka kemudian mereka dibagikannya. Ingat ketika kita bersatu, dan kita duduk di bawah kaki Tuhan, berkat itu dicurahkannya. Rukun bersama-sama. Saya bacakan dulu. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel dari Rafidim.
Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Perlu kesatuan. Kalau kita bersatu, masalah sebesar apapun, seperti Amalek yang tiba-tiba menyerang, kita tidak punya persiapan. Ketika kita bersatu, kita saling menopang. Di situ Allah bekerja. Tapi ketika kita mulai tidak menopang satu dengan yang lainnya, di situ kekalahan kita. Mengapa gereja itu kalah? Mengapa kita orang Kristen kalah? Ketika ada masalah yang datang tiba-tiba, kita mulai memecah belah. Kita terpecah belah. Iblis memakai strategi supaya pecah belah, supaya tidak ada kuasa Allah bekerja. Tetapi Musa sebagai seorang pemimpin, dia berkata, Yosua, pilih orang yang baik. Yang gak baik di rumah jaga. Saya bukan merintah, saya sudah tua. Tetapi kekuatan perangmu tidak bisa menentukan kamu menang. Hanya berkat Tuhanlah yang membuat kamu menang. Walaupun Yosua membawa orang-orang pilihan, tetapi ketika tangan Musa tidak memberkatinya, orang-orang pilihan pun kalah. Tetapi ketika Musa mengangkat tangannya, Yosua dan orang-orang pilihannya menang. Saudara, kita perlu memilih orang-orang yang hebat. Tapi bukan kehebatan orang-orang itu yang menentukan sebuah kemenangan. Tapi kita juga tidak boleh memilih orang-orang biasa. Tetap kita juga membawa kepada Tuhan. Artinya, bekerjalah yang baik. Berikanlah yang terbaik. Yaitu bersatu. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, maka Amalek pun dikalahkan ketika Harun dan Hur menopang tangan Musa. Sampai Musa tetap tangannya mengangkat. Dan ketika dia capek, dikasihlah batu untuk dia duduk. Semua harus kerjasama. Ketika ada masalah, sebesar apapun musuh yang kita hadapi, maka itu menjadi satu bendera kemenangan kita. Masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat, kita tidak ditakdirkan sebagai orang yang kalah. Kita ditakdirkan sebagai pemenang. Oleh karena itu, jangan takut ketika ada badai. Ketika mendung tebal itu datang. Walaupun mungkin masa depan kita sudah sepertinya tidak ada. Mungkin kita sepertinya jalan sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan